Yang terhormat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Bapak Budi Setiadi beserta jajaran. Kepada yang terhormat Direktur Angkutan BPTJ Bapak Tatan. Yang terhormat Wakil Menteri BUMN 2 yang diwakili oleh PLT Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik, Ibu Desti Arlaini beserta jajaran. Yang terhormat Direktur Utama Angkasa Pura II Bapak Muhammad Awaludin beserta jajaran. Yang terhormat Government Business Head PT Mandiri Tbk Bapak Yoga Sulistiono beserta jajaran. Kepada yang terhormat Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta Bapak Edwin Haturangan Haryangja. Tidak lupa juga kami ingin menyapa dengan hormat kepada Mr. Franz Wang, Managing Director PT Sukonindo Automobile DVSK. Yang terhormat Presiden Director PT Auto Indo Utama Bapak Andi Yostong beserta jajaran. Yang terhormat Managing Director PT Energi Makmur Buana Bapak Guna Priya Jumena beserta jajaran. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas Damri Bapak Sam Budi Gusdian beserta jajaran. Dan kepada yang terhormat Bapak Yuli Harsono selaku anggota Dewan Pengawas Damri. Yang terhormat Direktur Utama Damri Ibu Setia Nurul Milatiak Mumin beserta jajaran. Yang terhormat seluruh Kepala Divisi, Area Manager, dan General Manager Damri. Beserta seluruh tamu undangan yang hadir secara offline pada siang hari ini dan seluruh sahabat Damri yang hadir secara virtual di seluruh Indonesia yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenannya kita dapat hadir pada acara Flag Off Ceremony Damri's Electrical Bus dalam rangka merayakan hari ulang tahun Damri ke-75 tahun Damri menghubungkan negeri. Tidak lupa juga kami menginformasikan bahwa acara hari ulang tahun Damri ke-75 ini disponsori oleh PT Bank Mandiri Tbk, PT Semen Indonesia, PT Auto Indo Utama DFSK, PT Energi Buana Makmur, PT Sukovindo, PT Kereta Api Indonesia Persero, PT Hartono Raya Motor, PT Bank BCA Tbk, PT Indomaret, Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara News. Kami juga berterima kasih kepada Redbus, Traveloka, Link Aja yang telah memberikan dukungan dalam mensukseskan rangkaian acara Hari Ulang Tahun Damri ke-75 tahun. Baik, izinkanlah kami memperkenalkan diri, saya Dimas Ayu Safitri dan Saya Yunita Mokoginta yang akan memandu acara pada siang hari ini. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, marilah bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk bangkit berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, sebelum memasuki acara pada siang hari ini, baiknya kita membuka dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Syahril Nasution. Kepada Bapak Syahril Nasution, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, marilah kita beristighfar lebih dahulu. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syahril Nasution. Bapak dan Ibu, selanjutnya marilah kita ikuti bersama video hari ulang tahun Damri ke-75 tahun. Selamat menyaksikan. Lima tahun berjalan, Damri hadir melayani dari pelosok desa hingga kota. Berbekal langkah teguh memegang kepercayaan, diiringi semangat untuk terus belajar mengembangkan kapabilitas, sehingga menciptakan sikap kepedulian dan menghargai. Sebagai bagian dari dedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, hingga terus berinovasi untuk menggerakkan perubahan, dengan meningkatkan kerjasama antar BUMN. Damri kini telah menjadi salah satu BUMN terkemuka di Republik Indonesia. Didukung oleh 57 kantor cabang yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Kami memberikan sistem manajemen transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan kemajuan digitalisasi untuk kemudahan dan kepuasan bagi pelanggan. Dukungan teknologi dimanfaatkan dengan hadirnya Damri Fleet Management System yang mengacu pada pertukaran informasi antar armada kendaraan dengan platform pusat untuk mengoptimalkan kinerja armada Damri agar tetap produktif. Kemudian, Damri Tracking System dengan penempatan perangkat GPS pada setiap armada untuk mengetahui lokasi yang akurat. Juga dilengkapi dengan pemasangan CCTV pada setiap armada. Seluruh armada kami di-maintenance dengan baik oleh tenaga ahli untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan sampai tujuan. Sesuai dengan standar operasional prosedur kami D5K, yaitu keselamatan, keamanan, ketepatan, kenyamanan, dan kesehatan untuk pramudi dan pelanggan.
Sebagai salah satu pionir layanan transportasi darat, Damri telah 75 tahun menghubungkan seluruh negeri. Komitmen dan tanggung jawab Damri kepada Indonesia untuk selalu ada dan siap mengantarkan masyarakat Indonesia, mendukung perekonomian Indonesia sejak dahulu hingga kini. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran manajemen dan semua karyawan Damri di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras melayani walaupun di tengah pandemi. Saya berharap Damri mampu untuk terus bertransformasi dan mampu menjawab tantangan zaman. Tangguh dan adaptif dalam penerapan teknologi demi kenyamanan dan kecepatan pelayanan. Dirgahayu Damri. Damri hebat. Oleh karenanya saya ucapkan selamat untuk Damri yang berulang tahun ke-75. Sebagai penghubung seluruh negeri dengan layanan transportasi daratnya, Damri selalu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Di tengah pandemi saat ini, saya harap Damri dapat terus bertransformasi dan berinovasi agar semakin menjadi perusahaan profesional, handal, unggul, berkelanjutan, serta menjadi andalan masyarakat dalam bertransportasi. Saya Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan. Salam sehat dan selalu semangat Damri Perhubungan Negeri. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur Utama Damri Ibu Setia Nurul Milatia Kumin. Kepada Ibu waktu dan tempat kami persilakan. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga berkah Tuhan bersama kita. Yang terhormat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Bapak Budi Setiadi. Yang terhormat Bapak Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bapak Tatan Rustandi. Yang terhormat Ibu Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN Ibu Desti Arlaini. Yang terhormat Direktur Utama Angkasa Pura II yang selalu mendukung kami Bapak Muhammad Awaludin. Yang terhormat Managing Director PT Energi Makmur Buana Bapak Guna Priyajumena. Yang terhormat Bapak Presiden Direktur PT Auto Indo Utama Bapak Andre Yostong. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pengawas Damri dan para hadirin dari jajaran Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. Terima kasih juga buat perwakilan dari Himbara yang hari ini hadir, yaitu dari Bank Mandiri maupun bank lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi sekali lagi. Salam sehat buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Seluruh para tamu undangan dan mitra kerja kami yang pada hari ini menyempatkan hadir di acara ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga semua yang ada di sini yang mengikuti acara ini baik secara virtual maupun secara offline dapat menjadi bagian dalam acara peluncuran uji coba bus listrik. Hari ini tanggal 25 November 2021, Damri sudah berusia 75 tahun.
Tentulah hal ini merupakan satu perjalanan yang cukup panjang bagi satu perusahaan. Selama itu pula berbagai fase telah kami lalui, berbagai tantangan telah kami coba hadapi. Dalam mengemban tugas untuk menghubungkan negeri, termasuk di saat menghadapi tantangan yang luar biasa dalam 2 tahun terakhir ini akibat musibah COVID. Epidemi COVID yang melanda sejak tahun 2020. Namun di tengah kondisi yang sangat sulit tersebut, Damri senantiasa memastikan untuk tetap memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di Indonesia secara aman sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada saat pandemi COVID ini, Damri juga tidak berdiam diri dan terus membenahi organisasi. Sehingga kita harapkan pada saat COVID ini berakhir, mudah-mudahan Damri bisa langsung picking up sehingga bisa menjawab tantangan yang sudah berubah dari sebelum pandemi ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN, Pak Dirjen terima kasih, juga kepada Kementerian Perhubungan, makasih Bu Desi semua. Jadi semua yang mendukung kami, yang mudah-mudahan dukungan ini bisa kami buktikan satu hari nanti. Kami akan menjadi penyedia transportasi kelas dunia yang handal, modern, dan berbasis teknologi mutakhir serta berkelanjutan dan ramah lingkungan. Bapak, Ibu tamu undangan dan seluruh insan Damri yang kami banggakan. Peringatan ulang tahun ini bertemakan menghubungkan negeri. Ini merupakan perwujudan dari rasa syukur dan tekad kuat jajaran Damri untuk mendorong perubahan dan transformasi perusahaan yang lebih profesional dan berfokus pada perkembangan teknologi, serta berfokus pada ramah lingkungan. Bertepatan dengan penambahan usia ini, Damri akan meluncurkan uji coba bus listrik di Terminal 3 ini. Terima kasih khususnya kepada seluruh penyedia yang telah membantu kami untuk bisa meluncurkan 2 buah bus pada hari ini. Juga terima kasih kepada para mitra kerja sponsor yang telah mendukung kelancaran acara pada siang ini. Bapak, Ibu tamu undangan dan seluruh insan Damri yang saya sayangi. Bus listrik yang nantinya akan dioperasikan Damri ini telah memenuhi standar kualitas bodi dan komponen serta rancang bangun motor listrik serta baterai yang telah teruji. Jika seluruh kebijakan terkait kendaraan listrik ini sudah lengkap ditetapkan, maka kami siap untuk mengimplementasikannya secara lebih luas lagi, sejalan dengan komitmen perusahaan untuk bersikap adaptif, inovatif, serta dan menjawab tantangan masa depan. Pengoperasian bus listrik ini merupakan wujud komitmen Damri di dalam menjaga praktek bisnis yang berkelanjutan dengan turut berkontribusi untuk mencapai target kendaraan listrik berbasis baterai yang mencapai 20% populasi kendaraan Indonesia pada tahun 2025 sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan penurunan emisi gas buang hingga mencapai 29% pada tahun 2030. Langkah ini sejalan dengan program Langit Biru yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Pada kesempatan ini kami sekaligus memohon kesediaan Bapak Dirjen Perhubungan Darat, Bapak Ibu Asdep dari Kementerian BUMN, lalu kemudian Bapak dan Ibu Direksi dari BUMN yang selalu mendukung kami untuk nantinya melakukan flag off pada penghujung acara ini dan mencoba bis listrik ini. Kita akan putar sekali ya sebelum bis ini akan available buat komersial, buat seluruh pelanggan secara umum. Untuk menandai dimulainya pengoperasian bus listrik. Bapak Ibu tamu undangan serta seluruh insan Damri yang saya banggakan. Seraya mengucap syukur dan memohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala,
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan memohon doa dan dukungan dari Bapak Ibu semua agar kami seluruh insan Damri, baik yang ada di kantor pusat, divisi regional maupun yang ada di kantor cabang di seluruh Indonesia bisa terus bergerak untuk kebangkitan dan kejayaan Damri dan bisa keluar dari episode pandemi ini dengan lebih sukses lagi. Selaras dengan tema ulang tahun ke-75 Damri menghubungkan negeri. Tantangan bagi kami adalah menjalankan inovasi transformasi baik organisasi maupun budaya kepada seluruh jajaran Damri agar Damri semakin tumbuh dan maju dalam tahun ke depannya. 1 tahun, 5 tahun, bahkan 1000 tahun lagi. Adalah komitmen kita semua untuk terus melakukan transformasi untuk lebih baik, dan lebih baik lagi. Khususnya dalam hal teknologi demi menciptakan layanan yang terbaik bagi pelanggan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia dan kepada negeri. 75 tahun Damri menghubungkan negeri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Setia Nurul Milatia Mumin. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin sekalian, bersama kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pengawas Damri kepada Bapak Sam Budi Gusdian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Dirjen Perhubungan Darat, yang terhormat Ibu Desti Arleni yang mewakili Bapak Wamen BUMN, dan seluruh undangan yang berbahagia yang tidak saya sebutkan satu persatu. Suatu kebahagiaan di usia yang 75 tahun kami dari jajaran Damri selaku Ketua Dewas mengucapkan selamat atas hari ulang tahun. Sekaligus rencana peluncuran flag off ceremony Damri Electric Bus. Ini suatu perjalanan yang panjang bagi Damri. Di saat sulit, di saat susah, di saat senang, Damri hadir melayani dan menghubungkan negeri. Akan tetapi menghadapi situasi ke depan, tantangan, persaingan, transportasi yang begitu ketat, Damri berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan, dan hari ini kita bersama-sama menyaksikan flag off ceremony Damri Electric Bus. Saya selaku Ketua Dewas apresiasi di saat yang kondisi sulit, tetapi kita sedang berusaha untuk bangkit, tetap setia menghubungkan negeri. Saya selaku Ketua Dewas mohon dukungan yang sepenuhnya dari Bapak Dirjen beserta jajaran untuk bisa berusaha Damri tetap eksis melayani dan menghubungkan negeri. Karena kalau tidak dibantu dengan regulasi, tentunya ini akan sulit bagi kami untuk berkembang. Karena kami 75 tahun menghubungkan negeri, dengan segala dedikasi yang kami miliki, menjaga demand yang begitu sulit, mudah-mudahan ke depan kami juga tetap bisa berpartisipasi menghubungkan negeri dengan program-program yang dijalankan oleh Bapak Menteri Perhubungan. Kiranya itu harapan kami. Tentunya saya sangat yakin bahwa pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akan tetap mendukung Damri dalam upaya melayani rakyat, menghubungkan negeri. Karena ada beberapa teman menyatakan bahwa Damri adalah pahlawan. Karena pionir-pionir tempat-tempat yang sulit kami layani. Tentunya dengan kondisi yang berkembang saat ini, sekali lagi dukungan regulasi dari Bapak Menteri Perhubungan melalui Pak Dirjen ini sangat dibutuhkan. Sekali lagi kami memohon. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Sambudi Gusdian. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Kementerian Perhubungan Darat kepada Bapak Budi Setiadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Cek, 1, 2, 3, cek. Cek mulu. Udah cek fitur lengkap Livin by Mandiri belum? Pakai Livin by Mandiri emang lebih asyik. Top up lewat HP. Ubah transaksi jadi cicilan. Kartu hilang, no worry. Pencet Livin untuk blokir kartu. Transaksi kekinian makin praktis. Scan QRIS pakai Livin aja. Cek. Dirjen, tapi mewakili Pak Menteri Perhubungan. Jadi makanya saya akan baca dulu amanat beliau. Nah setelah itu saya akan jawab yang disampaikan oleh Pak Dewan Pengawas, Ketua Dewan Pengawas. Tadi kan terus terang menyampaikan, mohon dukungan, saya dukung. Baik, saya akan membacakan dulu amanat Pak Menteri Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Menteri BUMN Republik Indonesia atau mewakili, yang saya hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang saya hormati para direktur di lingkungan Kementerian Perhubungan, ada Pak Tatan ini juga hadir. Kemudian yang saya hormati pula Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, kemudian Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta atau mewakili, yang saya hormati Direktur Utama Perum Damri dan jajaran direksi, terima kasih. Yang saya hormati pula Pak Dirut AP2 Pak Awal. Selamat Pak Awal, mudah-mudahan dalam waktu dekat segera tumbuh lagi Pak ya. Kemudian saya hormati Ketua Dewan Pengawas dan juga Dewan Pengawas Damri Pak Sambudi Gustian. Yang saya hormati Direktur Utama PT PLN, kemudian Direktur Utama PT Transjakarta, dan Direktur General Manager PT Angkasa Pura II, sudah saya sebutkan tadi. Bapak sekalian, Pak Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa di usia yang ke-75 tahun adalah merupakan perjalanan panjang bagi Perum Damri dalam rangka menghubungkan negeri Indonesia tercinta dengan upaya untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi darat bagi masyarakat. Dan telah terbukti bahwa Perum Damri mampu bertahan serta dapat bersaing dengan perusahaan transportasi swasta yang ada dengan berbagai jenis pelayanan yang ditawarkan dan tetap berorientasi kepada kualitas pelayanan yang prima. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini, selain berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui angkutan perintis yang beroperasi di berbagai daerah terpencil dan juga terisolir, saat ini Perum Damri bekerjasama dengan instansi stakeholder terkait untuk tetap melakukan inovasi dan berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui perannya dalam pelayanan angkutan di 15 titik destinasi wisata pada kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN. Seperti yang kita ketahui bersama, beberapa waktu lalu Bapak Presiden bersama para pemimpin dunia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon dengan mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Tentu sektor transportasi yang selama ini menggunakan energi fosil yang kurang ramah lingkungan menjadi salah satu perhatian dari pemerintah. Oleh karena itu pemerintah berupaya mendorong kepada para pelaku usaha di bidang transportasi untuk ikut serta dalam pengurangan emisi karbon ini dengan penerapan moda angkutan transportasi yang ramah lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, kita patut bersyukur bahwa kita bersama dengan Perum Damri telah mewujudkan hal tersebut dengan hadirnya bus listrik yang akan dioperasikan untuk melayani rute pelayanan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Semoga dengan hadirnya bus listrik di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta ini menjadi tonggak sejarah awal bagi Perum Damri untuk selanjutnya dapat menerapkan teknologi bus listrik pada pelayanan Perum Damri yang lainnya. Sejalan dengan hal tersebut di atas sesuai dengan Perpres 55 tahun 2019, bahwa saat ini Kementerian Perhubungan bersama dengan Kementerian Maritim dan Investasi akan menyiapkan pengembangan roadmap dalam rangka mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Untuk mendorong percepatan program kendaraan bermotor listrik tersebut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia akan menerbitkan beberapa regulasi dalam rangka penggunaan kendaraan bermotor listrik. Demikian sambutan saya dapat disampaikan. Selanjutnya pada seluruh jajaran Perum Damri,
yang hadir baik secara fisik maupun secara virtual, kami, Pak Menteri Perhubungan mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Perum Damri yang ke-75, serta berharap seluruh upaya inovasi yang dilakukan oleh Perum Damri pada seluruh jenis pelayanan yang dimiliki dapat secara nyata menghubungkan negeri dan manfaatnya dapat selalu dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Pak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bapak sekalian, kalau tadi Pak Menteri, sekarang saya, Pak Dirjen Perhubungan Darat. Jadi Ibu Dirut, Pak Awal dan juga Ibu Asdep serta Pak Sambudi, memang selama ini kami dari Kementerian Perhubungan selalu menjadi mitra, terutama kami juga harus bersama-sama dengan beberapa BUMN yang regulasinya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan di Dirjen Perhubungan Darat. Dalam hal ini untuk yang angkutan darat adalah Damri, PPD, kemudian untuk yang angkutan penyeberangannya adalah PT SDP. Dan kami di dalam beberapa kesempatan kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Perum Damri termasuk juga yang lain. Secara khusus karena Damri setiap tahun pasti akan membantu pemerintah, dalam hal ini membantu Pak Menteri Perhubungan untuk menjalankan amanat-amanat yang disampaikan oleh Pak Presiden. Seperti untuk menghubungkan di KSPN, beberapa KSPN juga kami kerjasama dengan Damri, termasuk perintis. Dan khusus perintis mungkin Pak Ibu Dirut dan juga jajaran direksi, kami setiap bulan dan setiap tahun pasti kami menerima banyak permintaan perintis di beberapa daerah yang terisolir, terutama di Papua. Dan kemarin Pak Menteri menyampaikan kepada saya, kita nggak usah muluk-muluk nyiapin perintis di sekitar Sulawesi atau Kalimantan. Itu daerah itu udah banyak yang kaya. Kita alihkan saja sebagian besar ke Papua. Nah kemarin kami sudah membuat satu keputusan, Pak Ketua Dewan Pengawas mungkin sekaligus untuk laporan. Sekitar 200 bus yang kemarin digunakan untuk kepentingan PON, sebagian besar sudah kita serahkan sebagai PMN untuk kepentingan Damri. Dan Pak Menteri Perhubungan berharap sebagian besar untuk itu dialihkan atau digunakan untuk mendukung perintis di kabupaten-kabupaten di sekitar Papua. Dan yang kemarin masih menjadi pembahasan kita karena ada beberapa daerah di Papua yang kemudian kok tidak terhubungkan dengan jalan yang ada. Dalam hal ini kemarin Pak Harto sudah lapor sama saya, kita siap juga untuk mendukung biaya angkutannya Bu Tia. Jadi Bu Tia mungkin kalau kesulitan menyangkut masalah biaya, karena memang itu kebutuhan pemerintah daerah, kita siap untuk membantu itu juga. Kemudian dalam kesempatan yang lain, menyangkut masalah BTS ini. Kami kan pemerintah mempunyai tugas seperti yang disampaikan Pak Menteri untuk menyiapkan BTS di beberapa provinsi. Dan seperti yang kemarin sampaikan koordinasi kami dengan jajaran direksi Damri, ada 2 kota yang masih belum dilaksanakan, yaitu di Surabaya dengan di Bandung. Dan arahan Pak Menteri mungkin nanti kami akan berkolaborasi dengan Damri tentunya dengan skema yang memungkinkan. Dan saya kira kemarin Pak Harto sudah komunikasi dengan Ibu Dirut, mudah-mudahan di tahun 2022 kita akan bisa menghadirkan BTS kerjasama dengan Damri di beberapa kota itu. Saya kira ini juga satu momentum yang bagus kepada kita semuanya. Kemudian menjawab yang disampaikan oleh Pak Ketua Dewan Pengawas, Pak Sambudi ini sama saya dulu Bu Tia, tahun 98, tahun 2008-2009 dalam rangka menyusun Undang-Undang 22. Jadi Pak Sambudi hafal betul bagaimana filosofi nafas dari Undang-Undang 22, terutama untuk angkutan umum dan sebagainya. Makanya kalau tadi Pak Sambudi menyinggung itu, saya pastinya akan ke sana karena memahami betul bagaimana nafasnya atau bagaimana ekosistem dari angkutan umum perkotaan ini. Dan apa yang disampaikan Pak Sambudi, saya kira kita setiap saat masih bergerak terus untuk melakukan perbaikan di aspek regulasi. Tadi Pak Sambudi juga sudah cerita juga bahwa memang sekarang ini yang disampaikan Pak Menteri terjadi disrupsi pada aspek pelayanan dan skema kendaraan angkutan umum. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita harus mengikuti perkembangan itu. Tapi masih banyak di antara kita yang kemudian melihat bahwa yang sekarang sudah nyaman, comfort, zona nyaman. Dan perubahan itu agak lamban kita lakukan. Makanya kemarin pada saat kita menyusun peraturan Menteri Perhubungan untuk angkutan sewa khusus atau taksi online, akhirnya ya banyak yang kita berapa kali digugat dan sebagainya. Dan terakhir setelah kita melibatkan para ketua asosiasi, akhirnya bisa berjalan dengan baik. Bapak sekalian, saya kira
pada kesempatan mendatang kami juga sangat terbuka kepada Damri dan juga jajaran direksi untuk menyempurnakan beberapa regulasi yang sudah cukup lama juga perlu kita perbaiki. Jadi namun demikian memang kami sejalan dengan itu, ya saya juga tidak bisa meninggalkan, mungkin tadi Pak Sambudi juga mempertanyakan, kita harus kolaborasi dengan semua asosiasi yang ada. Karena sekarang ini kami sudah menerapkan satu kebijakan dalam rangka penyusunan atau mendevelop sebuah regulasi, tentunya harus kita libatkan tidak hanya top down saja tapi kemudian bottom up. Jadi beberapa asosiasi kita libatkan untuk bagaimana sih yang sebaiknya. Jadi untuk itu mungkin dalam kesempatan ini kami sangat terbuka sekali kepada teman-teman dari direksi Damri, kalau punya ide gagasan untuk bagaimana menyiapkan, mendeliver angkutan umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kami siap untuk berkolaborasi itu semuanya. Jangankan menyangkut masalah regulasi, anggaran pun barangkali Bu Tia, monggo silahkan Ibu, mungkin di GM di masing-masing provinsi untuk bisa komunikasi dengan para kepala balai saya, karena kehadiran kami setiap tahun, harapan kami tidak hanya di SDP saja, subsidi juga di beberapa angkutan perintis untuk Damri, kalau bisa kita tambah, karena banyak yang belum tercover oleh subsidi perintis ini. Banyak permintaan, banyak kemudian yang mengeluh dan sebagainya, tapi kemudian tidak terdengar sampai kepada kami. Jadi untuk itu saya mengundang kepada teman-teman dari GM Damri yang ada di daerah-daerah, silahkan kalau ada potensi yang kemudian akan menghadirkan kita di dalam pelayanan perintis, kami siap untuk itu semuanya. Bapak sekalian, akhirnya dalam kesempatan ini kami juga atas nama pribadi dan juga sekaligus atas nama teman-teman dari Perhubungan Darat, dari BPTJ, mengucapkan selamat atas ulang tahun Damri yang ke-75. Mudah-mudahan dengan usianya yang sudah cukup tua juga nih, saya mau 60, tahun depan saya udah pensiun Bu, 60 nih. Damri lebih dari 15 dari saya, artinya udah semakin tua, mudah-mudahan akan semakin apa yang disampaikan oleh Pak Menteri BUMN tadi dan juga Pak Menteri Perhubungan akan diwujudkan oleh Damri. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Wakil Menteri BUMN 2 yang akan diwakili oleh PLT Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan bersama video ucapan dari Bapak Wakil Menteri BUMN 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati perwakilan Kementerian Perhubungan, jajaran direksi dan Dewan Pengawas Perum Damri, dan tamu undangan yang hadir pada hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Perum Damri yang ke-75. Berdiri selama 75 tahun, Damri telah berhasil melalui berbagai tantangan zaman, terus berevolusi dan beradaptasi untuk dapat terus sustain dan relevan dengan zaman. Bersamaan dengan hari ulang tahun ini, kita juga akan menyaksikan kembali inovasi yang dilakukan oleh Damri dalam pelaksanaan Flag Off Ceremony Damri's Electrical Bus. Hari ini kita melakukan uji coba bus listrik yang merupakan hasil kerjasama Perum Damri dengan PT Energi Makmur Buana dengan merek Edison Motors, serta dengan PT Sokonindo Automobile dengan merek bus DFSK. Kedua bus tersebut akan menjadi pelopor pelayanan Damri yang lebih sustainable dan ramah lingkungan. Dengan memperbanyak penggunaan bus elektrik, Damri turut mendukung percepatan program Net Zero Emission yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Kementerian BUMN akan selalu memberikan dukungan kepada BUMN yang memiliki semangat untuk melakukan perubahan yang lebih baik, termasuk upaya melakukan Damri untuk memberikan layanan excellence bagi masyarakat. Kedepannya, Damri saya tetapkan pesan untuk selalu berinovasi, menggunakan alat produksi energi ramah lingkungan, berkelanjutan, modern dan berbasis teknologi mutakhir untuk mendukung konektivitas transportasi darat yang lebih efisien. Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan semoga Damri dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah dan lokomotif utama dalam mencapai misi untuk mewujudkan Indonesia maju dan terus menjaga kekuatan
dan sustenabilitas dari perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Sinergi Informatika Semen Indonesia atau SISI merupakan anak usaha dari SIG yang bergerak di bidang teknologi informasi. Untuk mendorong transformasi digital pada bisnis Anda, SISI kini hadir dengan berbagai solusi. Shared Service, solusi berbasis digitalisasi bagi pengelolaan proses bisnis yang bersifat non-core dan transaksional. Digital Solution, solusi end-to-end untuk berbagai kebutuhan digital bisnis Anda. Software as a Service, menghadirkan berbagai layanan aplikasi untuk mendukung bisnis Anda. Digital Assessment, untuk mengukur, merancang, dan meningkatkan tata kelola IT perusahaan Anda. Sobat Bangun, platform digital yang hadir untuk pembangunan dan renovasi rumah. Sistem Integrator, solusi untuk pemenuhan berbagai kebutuhan IT yang terintegrasi bagi bisnis Anda. Hingga kini, SISI terus dipercaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis pada berbagai industri. Baik, kepada PLT Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Ibu Desti Arlaini, waktu dan tempat kami persilahkan. Sebenarnya kalau udah ada tappingnya Pak Wamen, saya tidak perlu lagi, Pak. Jadi kedobel ini Kementerian BUMN -nya. Tapi nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dirjen Perhubungan Darat dan beserta jajarannya, Bapak Ketua Dewan Pengawas Damri dan juga anggota Dewan Pengawas Damri, Bapak dan Ibu Direksi Perum Damri, juga di sini ada Pak Awal, Pak Dirut AP2. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas undangannya hadir di sini. Saya sebenarnya tadi pada saat melihat video Damri, ternyata sudah 75 tahun ya. Pak Dirjen saja sudah baru 60, Damri sudah 75. Jadi tadi saya lihat videonya, bus-bus Damri tadi, tentunya bapak-bapak yang ada di sini langsung terbayang bagaimana dulu Damri menjadi pilihan favorit kita dalam bertransportasi. Baik, 2 tahun kita sudah mengalami pandemi COVID, dan ini jelas terasa untuk Damri yang memang core bisnisnya bereratan dengan penumpang orang. Social distancing, pembatasan mobilitas, itu terasa dampaknya kepada Damri. Namun demikian, kami yakin bahwa Damri mampu menjadikan pandemik ini sebagai momentum untuk memacu diri dan terus berbenah, mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama, dan juga menerobos ketidakmungkinan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Damri juga sudah menginisiasi beberapa pengembangan digitalisasi, ada Deals ya, ada DFMS dan juga Damri Apps. Jadi waktu itu pernah kami mencoba menyusun RJPP cluster, dan situ kami pancing ke setiap BUMN, achievementnya apa yang sudah dicapai selama ini. Tapi ternyata begitu ditanya tuh nggak kebayang, 75 tahun ini udah ngapain aja, waktu itu susah sekali. Jadi mesti dipancing-pancing tuh Pak Joni sama Pak Agus Hari, mesti dipancing-pancing apa yang sudah dilakukan, ternyata banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Damri. Dan itu merupakan achievement yang sangat luar biasa dan perlu diapresiasi kepada Perum Damri. Dan hari ini flag off ceremony untuk Damri Electric Bus ini merupakan salah satu juga terobosan dari Damri sebagai wujud dari elektronifikasi transportasi. Kalau tadi pagi saya menjadi narasumber di BI bersama dengan
Perhubungan juga mengenai elektronifikasi pembayaran di pelabuhan dan penyeberangan. Dan ini sebenarnya bus listrik ini juga bagian dari elektronifikasi dari transportasinya sendiri. Dan ini sudah menunjukkan bahwa Damri terus mengikuti perkembangan teknologi dalam memberikan pelayanan yang optimal, terutama di segmen layanan angkutan bandara. Walaupun memang kita ketahui dengan adanya pandemi ini, bandara termasuk angkutan moda bandara termasuk yang sangat terdampak juga, mengikuti terdampaknya dari Pak Awal ya, kita sama-sama terdampak. Namun di triwulan 3 ini alhamdulillah masih memberikan kontribusi dan mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun nanti kontribusinya terus bertambah. Kemudian yang terakhir kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Perum Damri yang ke-75. Semoga dapat terus melayani masyarakat menjadi yang terdepan dalam merajut konektivitas transportasi darat nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Desti Arlaini. Hadirin sekalian, kita memasuki acara puncak, yaitu Flag Off Ceremony Damri's Electrical Bus. Tetapi sebelum itu kami akan mengundang dengan hormat Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Bapak Budi Setiadi. PLT Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik, Ibu Desti Arlaini. Direktur Angkutan BPTJ, Bapak Tatan. Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta, Edwin Haryanta. Direktur Utama Angkasa Pura II, Bapak Muhammad Awaludin. Kasubdit Angkutan Antar Kota, Bapak Handal Lesmana. Presiden Direktur PT Auto Indo Utama, Bapak Andi Yustono. Government Business Head PT Bank Mandiri Tbk, Bapak Yoga Sulistiono. Managing Direktur PT Energi Makmur Buana, Bapak Guna Priya Jumena. Direktur PT Auto Indo Utama DVSK, Bapak Roy. Ketua Dewan Pengawas Damri, Bapak Sambudi Gusdian. Direktur Angkutan BPTJ, Bapak Tatan. Direktur Utama Damri, Ibu Setia Nurul Milatia Mumin. Untuk dapat hadir bersama di podium Flag Off Ceremony yang berada di sebelah kiri panggung kami, dan kepada para tamu undangan dimohon untuk dapat menempati area belakang podium untuk menyaksikan Flag Off Ceremony. Kita akan memulai acara Flag Off Electric Bus pada siang hari ini. Baik, kami akan memberikan aba-aba sebelum flag off pada hitungan ketiga. Stand by. Baik, bersiap. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah.
penghujung acara pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Atas nama seluruh tim panitia, kami memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PT Sinergi Informatika Semen Indonesia atau SISI merupakan anak usaha dari SIG yang bergerak di bidang teknologi informasi. Untuk mendorong transformasi digital pada bisnis Anda, SISI kini hadir dengan berbagai solusi. Shared Service, solusi berbasis digitalisasi bagi pengelolaan proses bisnis yang bersifat non-core dan transaksional. Digital Solution, solusi end-to-end untuk berbagai kebutuhan digital bisnis Anda. Software as a Service, menghadirkan berbagai layanan aplikasi untuk mendukung bisnis Anda. Digital Assessment, untuk mengukur, merancang, dan meningkatkan tata kelola IT perusahaan Anda. Sobat Bangun, platform digital yang hadir untuk pembangunan dan renovasi rumah. Sistem Integrator, solusi untuk pemenuhan berbagai kebutuhan IT yang terintegrasi bagi bisnis Anda. Hingga kini, SISI terus dipercaya untuk mendukung pertumbuhan bisnis pada berbagai industri.